Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama kembali dengan penuh semangat pada pembelajaran IPA bersama saya Ustazah Retno Yuniarti. Hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran terdapat dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang didapatkan langsung dari hasil pengukuran. Ada 7 besaran pokok. Ada yang masih ingat? Ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan banyaknya molekul zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Jumlahnya sangat banyak. Contohnya ada luas, volume, kecepatan, gaya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran yang mempunyai nilai dan arah. Yang pertama ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja, tapi tidak punya arah. Contohnya ada volume, massa, waktu, jarak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah besaran vektor. Apa itu? Yaitu besaran yang mempunyai nilai atau besar dan mempunyai arah juga. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, percepatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran pada besaran panjang. Alat ukur yang pertama kita gunakan adalah mistar. Oke, kita lihat gambar yang ada di slide. Berapakah pengukuran pada tabung? Ada yang bisa menebak? Nah, hasilnya adalah 3,45. Kenapa? Kita bisa melihat ya ukuran dari tabung itu dari angka 0 sampai ke 3,4 antara 4 dan 5. Jadi hasilnya adalah 3,45. Sekarang yang kedua. Nah, pensil diukur bukan dari angka 0 ya. Kalau kayak gitu bagaimana cara mengukurnya? Kita tetapkan dulu. Ada skala awal dan skala akhir. Skala awal pada pensil yang diukur berapa? 2,1. Sedangkan skala akhirnya berapa? 6,1. Jadi, panjang pensil bukan 6,1, tetapi skala akhir dikurangi skala awal. Jadi 6,1 dikurangi 2,1. Panjang pensil yang sebenarnya adalah 4 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Ya, jangka sorong itu adalah pengukuran panjang yang mempunyai ketelitian 0,1 mm. Jika mistar mempunyai ketelitian 1 mm, jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm. Kita lihat seperti apa bentuknya. Ini adalah suatu benda jangka sorong. Ini benda yang diukur. Jangka sorong terdiri dari 2 skala. Ada skala utama yang di atas dan skala vernier atau yang kita sebut dengan skala nonius. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Kita lihat pada skala utama ya, terukur benda berapa? Cara membacanya bagaimana? Skala utama yang berhimpit dengan skala nonius sebelum angka 0 dilihat angkanya berapa. Ada 0 di sini sampai 1,1 ya. 1,1 sebelum angka 0. Sebelum angka 0 pada skala nonius berapa? Ada 1,1. Jadi kita bisa tulis skala utamanya 1,1 cm atau 11 mm. Karena ketelitiannya 0,1 mm, kita lihat lagi
pembacaan yang kedua adalah pembacaan pada skala nonius. Ya. Skala nonius yang kita baca adalah skala yang berhimpit dengan skala utama. Yang mana yang berhimpit? Yang garisnya lurus antara skala utama dan skala nonius. Ini yang ditunjuk dengan tangan. Ada di antara 6 dan 7. Kita bisa tulis skala noniusnya adalah 6,5. Oke, karena ketelitiannya 0,1, jadi skala nonius 6,5 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,65 mm. Kita jadikan sama-sama milimeter. Milimeter pada skala nonius dan skala utamanya juga milimeter. Setelah itu, pengukuran pada benda adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 11 mm ditambah 0,65 mm. Jadi hasilnya benda yang terukur pada jangka sorong adalah 11,65 mm atau 1,165 cm. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter pipa, diameter cincin, dan diameter kelereng. Dan jangka sorong mempunyai ketelitian yang lebih teliti daripada mistar, yaitu 0,1 mm. Yang kedua, oke, kita lanjutkan lagi. Contoh soal yang kedua tentang jangka sorong. Kita lihat, skala utamanya berapa? Sebelum berhimpit angka 0, ya, kita lihat skala utamanya berapa? Ada 2, 2,1, 2,2, 2,3, sampai 2,5, 2,6, 2,7 cm. Atau yang kita bisa tuliskan 27 mm. Karena ketelitian 0,1 mm, kita lihat skala noniusnya lagi. Yang berhimpit yang mana? Ini ya, yang berhimpit ada di angka 6, habis 5, 6. Jadi 6 dikali 0,1 mm. Berapa? 0,6 mm. Pengukuran yang sebenarnya, skala utama ditambah skala nonius. Jadi 27 mm ditambah 0,6 mm. Jawabannya 27,6 mm atau 2,76 cm. Oke, selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini lebih teliti daripada jangka sorong maupun mistar. Mikrometer sekrup ini mempunyai ketelitian 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Kita lihat contohnya. Nah, bentuk dari mikrometer sekrup itu seperti ini. Ini adalah benda yang akan diukur. Di sini pengukurannya menggunakan kelereng. Jadi kelereng juga bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup ya, selain jangka sorong. Ada skala utama, ada juga skala nonius. Ini skala nonius. Oke, ini kalau diperbesar seperti ini. Ini skala utama dan ini skala nonius. Oke, kita lanjutkan agar lebih paham. Nah, ini diperbesar seperti ini. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Oke, kita lihat skala utama. Skala utama sebelum berhimpit dengan skala nonius, ini skala nonius ya, ini skala utama. Skala utama sebelum berhimpit dengan skala nonius berapa? Ada angka 4 di sini, tapi ternyata ada satu garis lagi, berarti 4,5. Karena dia sudah milimeter, jadi kita langsung tuliskan. Adalah skala utamanya 4,5 mm. Karena ketelitian jangka mikrometer sekrup 0,01 mm, skala noniusnya, kita lihat yang berhimpit yang di tengah-tengah antara skala utama dan skala nonius. Itu berapa? Di sini ada 15, ini 10. Berarti ini adalah 11. 11 dikali ketelitiannya 0,01 mm sama dengan 0,11 mm. Pengukuran totalnya skala utama ditambahkan skala nonius.
yaitu 4,5 mm ditambah 0,11 mm. Jadi hasilnya adalah 4,61 mm. Oke, sekarang adalah pengukuran besaran massa. Sudah tahu ya bagaimana cara mengukur massa? Bagaimana massa tabung P? Nah, kita bisa menjumlahkan langsung ya antara bandul-bandul yang ada di sebelahnya. Karena satuannya sudah sama yaitu gram, berarti tinggal ditambahkan saja 1000 tambah 100 tambah 50. Jadi 1150 gram. Jika dijadikan kilogram atau adalah 1,15 kilogram. Oke, kita lihat tabung M. Nah, bagaimana tabung M itu? Tabung M itu sendiri bisa diukur menggunakan cara seperti tadi. Karena satuannya ada yang belum sama, kita rubah dulu satuannya agar disamakan. Ini 1 kilo 220. Kita lebih mudah menggunakan gram ya. Jadi 1 kilogram diubah menjadi gram. 1 kilogram, ada yang masih ingat berapa? 1000 ya, gram. Jadi kalau sudah satuannya disamakan, baru boleh ditambahkan. Jadi kalian tidak boleh apabila satuannya itu berbeda kemudian ditambahkan. Itu tidak boleh ya. Jadi harus disamakan dulu satuannya. Diseragamkan. Setelah itu baru ditambahkan. Jumlahnya 1220 gram atau 1,22 kilogram. Selanjutnya ada neraca 3 lengan. Nah, ini cara mengukurnya bagaimana? Ya, berapakah massa yang terukur pada benda tersebut? Kalian tinggal menambahkan saja lengan yang satu, lengan yang kedua, lengan yang ketiga. Semuanya mempunyai satuan yang sama, yaitu gram. Berarti tinggal ditambahkan langsung saja di sini, ya. 400 ditambah 50 ditambah 3. Nah, cara mengukurnya bagaimana sih? Benda diletakkan di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian nanti jarum bisa menunjukkan, kita bisa menggeser-geser jarum 1, jarum 2, jarum 3 pada masing-masing lengan. Nah, cara agar mengetahui pas atau tidak bagaimana? Nah, di sini ada ketetapan atau garis. Apabila garisnya pas antara garis yang sebelah sini dan kanan, itu berarti artinya dia sudah seimbang. Artinya sudah betul bahwa benda itu mempunyai berat sekian, massa sekian, ya. Jadi bisa digeser. Misal kurang pas nih, gesernya 1, ya, kurang pas, masih turun, ya. Silakan bisa digeser yang kedua. Kira-kira kurang pas lagi, bisa digeser yang sebelahnya lagi. Seperti itu untuk neraca 3 lengan. Ini adalah pengukuran stopwatch, ya, yaitu pengukuran besaran waktu. Bagaimana cara mengukurnya? Jarum panjang di sini menunjukkan detik atau sekon, dan jarum pendek yang ada di tengah menunjukkan menit, ya. Jadi caranya dengan melihat dulu menitnya. Jika menit atau jarumnya menunjukkan angka 5, jadi berarti itu adalah 5 menit. Nah, 5 menit itu berapa detik? Nah, baru nanti ditambahkan jarum panjang yang besar. Nih, jadi menit, 5 menit 10 detik, misal seperti itu, ya. Nggak boleh untuk langsung 5 ditambah 10, tidak, ya. Tetapi menitnya dulu dijadikan detik, baru ditambahkan detik. Selanjutnya adalah pengukuran besaran volume. Nah, ini kubus, volumenya sisi kali sisi kali sisi. Jika tabung, volumenya pi R kuadrat T. Masih ingat ya pelajaran kelas 6? Oke, bagaimana caranya jika bentuknya tidak beraturan? Bukan kubus, bukan tabung, bukan kerucut, bukan balok, ataupun bentuk yang sudah ada volumenya. Bagaimana? Contohnya adalah batu. Bagaimana cara mengukur volume batu itu? Karena bentuknya tidak beraturan. Nah, ada caranya, yaitu dengan menggunakan volume benda tak beraturan menggunakan gelas ukur.
Nah, caranya dengan menuangkan air ke dalam gelas ukur, misal sebesar 30 ml. Kemudian, batu yang tadi akan diukur dicelupkan ke dalam air tersebut. Ternyata ada perubahan volume. Volume yang awalnya 30 ml, dia berubah menjadi 50 ml. Jadi, berapakah volume batu itu? Volume batu adalah volume akhir dikurangi volume awal. 50 ml dikurangi 30 ml. Jadi volume batu yang sebenarnya adalah 20 ml. Nanti akan kita bahas, kan itu mililiter Bu, bukan gram. Nah, nanti akan kita bahas mengenai massa jenis berhubungan dengan mililiter dan gram itu apa hubungannya, ya. Oke. Selanjutnya adalah pengukuran laju pertumbuhan. Nah, misalnya kalian ingin mengukur, hari ini kita mengukur tanaman sebesar 3 cm. Seminggu kemudian ternyata sudah 20 cm. Laju pertumbuhannya berapa ya? Kecepatan pertumbuhannya tiap harinya dia bertumbuh berapa ya? Nah, cara mengukurnya kita bisa dengan laju pertumbuhan adalah tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contohnya, kita akan mengukur tumbuhan bayam. Hari pertama 3 cm, hari ke-20 50 cm. Nah, laju pertumbuhannya bagaimana? Jadi, 50 cm dikurangi 3 dibagi waktunya. Tadi berapa hari? Ya, ada 20 hari, berarti dibagi 20. Nah, berarti nanti kita bisa tahu laju pertumbuhan tiap hari itu berapa sentimeter sih? Contohnya seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh soal. Ada tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah per minggu, ya, bukan per hari. Jadi silakan kalian yang ditanyakan itu apa? Laju pertumbuhan per minggu. Oke, minggu pertama 2, minggu kedua adalah 4. Tadi laju pertumbuhan adalah minggu akhir dikurangi minggu tahap akhir dikurangi pertumbuhan awal. 4 dikurangi 2. Karena ingin ditunjukkan adalah minggu saja, berarti 2 minggu. Pertumbuhannya adalah 1 cm per minggu. Apabila ditanyakan adalah laju pertumbuhan per hari, berarti pernya nanti hari. Berarti di sini bukan 2 minggu atau 14 hari. Nah, jadi tergantung yang ditanyakan apa, laju pertumbuhan per minggu atau laju pertumbuhan per hari. Oke, contohnya ya, ada menentukan konsentrasi larutan. Nah, ini yang pengukuran selanjutnya, pengukuran konsentrasi larutan. Misal kita pengen tahu nih konsentrasi larutan dari air garam itu berapa sih? Kita orang A, misal Cindy, Fatimah dan Cindy. Cindy membuat larutan garam. Cindy asin. Fatimah membuat larutan garam juga yang sama, tetapi Fatimah sangat asin. Nah, apa perbedaannya? Nah, ada yang namanya konsentrasi larutan. Mungkin Fatimah menuangkan garam ke dalam air itu sangat banyak. Jadi konsentrasinya juga akan berbeda. Nah, itu adalah konsentrasi, ya. Contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, massa terlarut atau massa gulanya berapa? 20 gram. Volume airnya yang dicampurkan berapa? 2 liter. Bagaimana cara membacanya atau menghitungnya? Yaitu konsentrasi sama dengan massa atau massa terlarut dari gula tersebut dibagi volume air atau volume pelarut. 20 gram dibagi 2 liter. Konsentrasinya jadi 10 gram per liter karena satuannya gram dibagi liter. Oke, ini adalah
Rumusnya, konsentrasi larutan adalah massa zat larut per volume pelarut. Contoh soal, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Tentukan konsentrasi gula tersebut. Nah, kita tahu gulanya berapa tadi? 5 gram. Nah, ditulis 5 gram. Dibagi volume airnya berapa? 250 ml. Nah, berarti 5 gram dibagi 250 sama dengan 0,02. Satuannya karena dia gram, ditulis gram di atas, dibagi karena satuan bawahnya adalah mililiter, jadi dibagi mililiter. Kalau yang tadi, ya karena satuannya adalah liter, ya jadi satuannya gram per liter. Kalau yang ini, karena satuannya di bawahnya adalah mililiter, jadi gram per mililiter. Seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada pembelajaran IPA pengukuran hari ini. Untuk pengukuran selanjutnya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari Brutno hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.